bersyukur kepada Tuhan oleh kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita ada sampai saat ini. Bapak Ibu, kalau beberapa hari yang lalu ya, walaupun ini di acara bisnis, Kingdom Bisnis, tapi yang lalu saya boleh bersaksi tentang bagaimana terobosan ya mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan ya secara finansial keuangan. Tapi hari ini semacam di hati kalau secara keuangan atau mau bersaksi, tapi kalau yang lain gimana gitu. Nah, jadi saat ini saya mau bersaksi tentang bagaimana hari ini saya diingatkan kembali oleh Tuhan tentang waktu kami pujian penyembahan pada beberapa yang lalu. Ada hal yang Tuhan taruh di hati saya, saudara. Sebenarnya ini sudah lama juga, belum terlalu lama sih, baru minggu lalu gitu. Bahwa waktu dalam penyembahan itu Tuhan taruh firman gitu. Tuhan taruh firman, saya baca dulu saudara ya. Jadi intinya ada pesan Tuhan gitu di dalam ayat ini di Matius 21 ayat yang ke-16 bagian akhir. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Kemudian saya baca di Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, jadi waktu saudara saya dapat firman Tuhan ini, waktu itu ada beberapa worshiper ya yang sementara menyembah. Seperti Tuhan katakan begini, kalau kamu nggak mau menyembah aku, kalau manusia ya, kalau umat manusia atau ya katakanlah anak-anak Tuhan nggak ada suka menyembah aku, memuji aku, ya aku bisa pakai mulut bayi-bayi ini. Tapi sebenarnya di dalam inspirasi roh saya bahwa semuanya itu adalah sebuah kayak semacam sindiran begitu ya, bahwa yang Tuhan butuh kita gitu, orang-orang yang udah mengenal Dia ya, untuk kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, jadi di situ Tuhan juga berbicara waktu itu. Tuhan katakan firman-Ku begitu luas, ya firman-Ku begitu banyak ya. Tapi aku mau letakkan di mana gitu. Aku mau kayaknya seperti orang mau respon itu firman kurang begitu didapati Tuhan. Nah, makanya saudara waktu itu dalam penyembahan itu sampai tiba-tiba saudara Tuhan taruh satu pujian ya. Dan pujian itu saya akan nyanyikan dan mungkin ada beberapa teman ya waktu kita dalam penyembahan itu tiba-tiba pujian ini langsung mengalir, bahkan kita semua yang waktu menyembah itu kayak pujian itu kita udah tahu gitu, padahal waktu itu emang pendek sih baitnya, tapi waktu itu kami menangis begitu, terasa hadirat Tuhan seperti karena waktu itu saya sudah mulai berbicara, Roh Kudus sudah taruh perkataan di hati, seperti Tuhan kayak mengeluh begitu. Waduh, saya mau kasih siapa yang mau terima firman begitu. Banyak sekali aku ingin berbicara, aku ingin berfirman kepada umat-umatku, tetapi sedikit yang mau merespon begitu. Jadi waktu dalam hadirat Tuhan kami menangis sambil saya juga sudah nggak tahu ya apa yang saya bicara waktu itu, karena memang saya rasakan seperti ada Tuhan mau pesan begitu pakai saya untuk supaya kita intinya bahwa Tuhan lagi mencari gitu loh, mencari orang-orang yang mau memuji Tuhan, yang mau mendengar firman Tuhan. Nah, jadi puji Tuhan saat ini saudara ya, mungkin juga ini Pak Alfian boleh kita nyanyikan, karena saya percaya waktu itu ada di Menara Jaga ya. Jadi firman Tuhan ini katakanlah milik kita gitu ya, Menara Doa Segala Bangsa, karena pendek. Mungkin ada beberapa teman yang bisa nyanyi bersama. Ya, ada Pak Joshua, Ibu Feni, Ibu Indriati, dan Bu Melani. Kita nyanyi lagu yang dikasih Tuhan waktu itu, Taruh Firman-Mu.
firman-Mu dalam hatiku, taruh firman-Mu dalam hidupku, biar rencana-Mu yang terjadi. Taruh firman-Mu dalam hidupku. Taruh firman-Mu dalam hatiku. Taruh firman-Mu dalam hidupku. Biar rencana-Mu yang terjadi. Taruh firman-Mu dalam hidupku. Mari kita boleh nyanyikan semua. Taruh firman-Mu dalam hatiku. Taruh firman-Mu dalam hatiku. Taruh firman-Mu dalam hidupku. Biar rencana-Mu yang terjadi. Taruh firman-Mu dalam hidupku. Biar rencana-Mu yang terjadi. Taruh firman-Mu dalam hidupku. Saudara, waktu kami nyanyikan pujian ini, tiba-tiba saudara saya merasakan waktu itu para worshiper menyembah Tuhan seperti ada tangan yang meletakkan Alkitab, ya, firman di atas kepala. Puji Tuhan, luar biasa. Ini saja menjadi kesaksian saya dan sekalian menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, bahwa ingat, Tuhan tetap mencari kita untuk Dia boleh lepaskan firman-Nya berbicara dalam setiap hidup kita. Walaupun mungkin orang di luar sana begitu banyak tidak bisa menerima firman secara langsung, tetapi Tuhan berbicara bagi kita. Dia boleh pakai kita lewat bibir, mulut, lidah kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua satu persatu, Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu, Bapa. Bicaralah dengan sebebas-bebasnya, kami siap untuk diberkati pada hari ini. Berkati setiap sinyal dimanapun kami berada, Bapa. Dan kami percaya hari ini, Tuhan, kami dilawat oleh Engkau. Terima kasih juga, Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk setiap lawatan-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara. Shalom, 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 Bu Sharon. Shalom, selamat pagi. Selamat melayani kembali. Ini jelas gak sih muka saya belakangnya terang ya? Terang. Gelap suci. Backlight, Bu, backlight. Ya, tapi nggak apa-apa ya, soalnya ini di sini masih sore, masih jam 5 sore ini. Nggak Saya apa-apa. cari posisi yang paling enak di sini, nggak diganggu sama cucu saya nih. Ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Yang ada, Bu. Hari ini saya akan membawa firman dengan judul Salib Merubah Hidupku. Jadi kita di dalam Tuhan ya, mau berapa lama pun kita ngikut Tuhan, kita melayani Tuhan, yang bisa merubah kita itu cuma salib. Ya, kenapa cuma salib bisa dirubah? Karena gini, saya tuh kalau ambil sesuatu firman, saya tuh tertarik dengan apa yang saya lihat di sekeliling saya ya. Karena saya lihat gini loh, banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang udah lama, mereka tuh udah jadi Kristen udah lama, tapi mereka tuh nggak mengalami satu perubahan dalam hidup mereka. Ya, maksudnya dosa 10, punya dosa 10 macam, ya 10-10-nya.
sampai berapa tahun tetap seperti itu. Tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Sampai makanya saya tertarik bahwa hanya salib yang bisa merubah hidup kita. Jadi kan ada orang kan yang kalau nggak ngerti ya, pakai rantai salib sebesar-besarnya gitu, supaya kelihatan orang nih, gua Kristen ya kan. Tapi kalau kita perhatikan, orang yang pakai salib semakin besar, justru kalau kita melihat itu orang yang sungguh-sungguh jauh dari Tuhan. Contohnya para rocker, ya kan. Kalau band-band di Amerika, kita lihat kan salibnya gede-gede sekali ya, di mana-mana tuh salib. Tapi kan kita tidak melihat bahwa salib itu yang bisa merubah. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus perlu mati di kayu salib? Karena apa yang terjadi di kayu salib itu? Satu, di kayu salib itu terjadi satu pertukaran yang harusnya kita yang disalib, tapi Tuhan yang disalibkan. Nah, saya punya ilustrasi, ada kakak adik, ini saudara kembar, yang ini kejadian benar ya, Ibu Bapak. Jadi saudara kembar punya kembar yang benar-benar sama mirip gitu. Nah, tapi punya kehidupan yang berbeda. Yang satu itu menjadi seorang yang luar biasa, jadi hakim yang adil, hakim yang bijaksana, yang sangat dihargai. Tapi yang satu itu, adiknya itu menjadi orang yang nggak benar, terus suka-suka ngerampok, pembunuh ya. Nah, sampai satu hari hakim ini terkenal sekali, diagung-agungkan oleh masyarakat di situ bahwa setiap keputusan dia adalah keputusan yang adil. Sampai singkat cerita, terjadilah sesuatu hal di mana adiknya itu ketahuan bahwa telah melakukan sebuah kejahatan yang sangat amat berat. Nah, orang menanti-nantikan siapa nih akan menjadi hakimnya. Ternyata yang menjadi hakimnya ini adalah kakaknya. Dan diputuskanlah oleh kakaknya sebuah hukuman yang paling berat yang setimpal dengan perbuatan dia, yaitu hukuman mati. Nah, pada waktu itu adik itu kecewa, kenapa maksudnya kakaknya tidak tolong dia gitu ya kan. Dan orang tuh bersyukur banget bahwa kakaknya ini bisa menjadi seorang hakim yang benar, sekalipun itu adiknya dia bisa menjatuhkan sebuah hukuman mati. Nah, di saat hukuman mati itu sudah mau dijalankan, sudah masuk ke suatu ruang karantina, dan dijaga polisi luar biasa, malam itu adalah malam terakhir, sang hakim ini datang ke tempat itu. Dengan jubah kebesaran dan semua polisi semuanya menjaga, menyambut dia. Nah, pada waktu datang itu, dia bilang sama adiknya, kamu diem, kamu cepat ganti baju saya kamu tukar semuanya, dan dia cerita bahwa aku memberikan kepada kamu kesempatan untuk kamu hidup dengan dibayar oleh nyawa saya. Saya percaya bahwa kamu bisa berubah dengan, saya memberikanmu kesempatan. Singkat cerita, dia pakai baju tuh hakim, dan hakim itu pakailah baju narapidana ini. Kemudian hakim yang adil ini tembak mati. Waktu itu bukan ditembak mati, digantung. Pada waktu zaman dulu dia digantung, kemudian dia mati. Nah, dari cerita ini kita mengambil satu makna, satu kesimpulan bahwa sebetulnya gini. Cerita ini sebetulnya nih kita dengan Yesus. Siapa yang mau mati bagi kita kalau bukan Tuhan? Ya kan? Mungkin gini, seorang bapak atau seorang ibu mau mati untuk anaknya. Tapi ada nggak sih orang yang nggak kenal kita yang mau mati sama kita, sedangkan kita ini orang yang amat jahat? Nggak ada. Cuma Tuhan yang mau mati buat kita. Jadi kenapa dikatakan di salib itu tergantung orang yang terkutuk, yaitu kita yang harusnya mati di kayu salib itu. Jadi di dalam kayu salib itu terjadi sebuah pertukaran. Nah, di dalam kayu salib itu juga terjadi penebusan. Jadi apa yang dimaksud dengan penebusan? Kalau saudara-saudara pernah sering nonton ya, cerita tentang budak-budak di Amerika pada zaman dulu. Itu kan sedih sekali ya. Yang namanya budak itu, dia tuh persis seperti binatang, kakinya diikat, tangannya diikat, dimasukin ke dalam kandang, seperti kayak kandang anjing yang besar, terus nanti orang-orang datang yang mau beli, terus dikasih lihat giginya, mau lihat, terus dikasih lihat badannya besar apa kagak, ditelanjangin. Dia tidak punya hak sama sekali, Ibu Bapak. Bahkan kalau di cerita-cerita zaman dulu tuh sedih sekali ya, mereka tuh maksudnya kalau mereka kawin gitu ya, sama-sama budak, terus anaknya bisa diambil gitu. Karena apa? Karena dia yang udah punya, yang sudah dibeli, dia punya budak. Nah, jadi di dalam pasar budak itu diperjualbelikan. Jadi kalau budak itu dibeli, kemudian dia nggak punya hak apa-apa lagi. Pokoknya mau diapain pun, mau diperkosa, dia tidak punya hak karena dia sudah dianggap seperti binatang yang tidak punya hak. Tetapi ada orang-orang baik pada zaman dulu pun
memberikan kebebasan pada budak itu ditebus dengan cara apa? Diberikan surat dan orang itu dimerdekakan menjadi orang yang berhak menjadi orang yang bebas. Nah, Ibu Bapak, kalau tidak ada kematian Yesus di kayu salib, kita ini seperti budak daripada dosa. Ya, berapa banyak kita dengar ada orang yang bilang gini. Saya pernah dengar satu kesaksian seorang bapak, dia itu seorang penjina yang luar biasa, penjudi. Terus waktu dilayanin dia bilang gini, saya sebetulnya mau bertobat, dia bilang, saya mau bertobat. Saya tahu semua yang saya lakukan itu salah. Tapi setiap saya mau pulang ke rumah, rasanya nggak bisa. Udah mau sampai depan rumah, dia bisa belok lagi. Seperti dia tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dia, untuk dia kembali kepada jalan Tuhan. Itu yang disebut budak dosa. Tapi satu hal pada hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, 2000 tahun yang lalu, semua ikatan dosa, semua apapun kutuk dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, sudah ditebus. Sudah, ibarat kata gini, semua dosa kita tuh yang dipegang oleh si setan, Tuhan bilang gini, saya ambil dia, saya tebus dengan apa? Dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya sendiri. Nah, saat ini sekarang, kita nih orang bebas. Ya, kita nih orang bebas. Enggak ada lagi, kata orang gini, oh katanya kalau bapak kita tuh maksudnya dulu penjina, berarti kutuknya ke kita dong. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, maupun dosa bapak kita sebesar apapun, dosa suami kita sebesar apapun. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita mengambil otoritas itu daripada Tuhan. Semua dosa, semua kutuk itu terputus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan banyak orang, apa yang mesti kita lakukan setelah kita ditebus? Setelah kita tahu bahwa ada salib Kristus yang menebus kita. Jadi gini, setelah kita ngalami penebusan itu bukan berarti hidup kita enak-enak aja gitu ya. Ya udah ke gereja aja, nggak usah ngapa-ngapain. Nggak bisa seperti itu. Makanya tadi saya bilang, ada banyak orang yang 20 tahun ke gereja, dia tidak mengalami satu perubahan. Kenapa? Karena dia tidak tahu konsep keselamatan dia. Jadi setelah kita ditebus, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang kita harus lakukan. Pekerjaan apa itu? Untuk mengalami satu perubahan dalam hidup kita. Yaitu kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena gini Ibu Bapak, pernah nggak dengar bahwa orang yang udah melayani Tuhan, artis udah kesaksian kemana-mana dipanggil, kesaksian di persekutuan doa pada zaman dulu, tiba-tiba kita dengar loh, dia ternyata pindah agama, ya kan? Setelah pindah agama, dia bisa balik lagi ke Kristen, terus dia pindah-pindah lagi. Kalau menurut saya ini konyol sekali gitu, maksudnya gini, lu ngerti nggak sih tentang keselamatan itu artinya apa, ya kan? Berapa banyak saya juga melihat, bahkan juga sepupu daripada suami saya udah melayani Tuhan ya di sekolah, dia melayani di sekolah minggu gitu ya kan. Setiap hari tuh namanya tuh sampai pernah cerita sama saya, nggak kira-kira kalau pergi pelayanan ke gereja dari pagi sampai ke malam, pulang kerja pergi lagi ke gereja sampai malam-malam. Kalau boleh kata kasarnya, cuma nggak tidur di gereja gitu. Ternyata apa Ibu Bapak? Ya kabur. Kawin lari dengan siapa? Orang yang berbeda agama, dari agama seberang. Nah ini duanya kejadian seperti ini loh, yang saya tahu di sekeliling saya. Makanya kan ada orang yang suka cerita gini kan, nggak tahu kenapa ini kutuk guru sekolah minggu kayaknya selalu kawinnya eksiden semua. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ibu Bapak, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sangat amat penting. Kita sering dengar ya, kita lihat di dalam Alkitab, 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Tapi 9 nggak kembali kepada Tuhan. 1 doang yang kembali kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yang 9 kemana? Yang 9 ya udah hilang begitu aja. Banyak sekali orang sakit kanker, ya, yang buta, disembuhkan secara ajaib. Orang yang menangis pengen punya anak, 10 tahun nggak bisa punya anak, didapat mujizat bisa punya anak. Setelah punya anak, bye-bye Tuhan Yesus. Kenapa? Makanya saya bilang, mujizat tidak membawa orang kepada pertobatan. Tetapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang membawa pertobatan kepada orang. Jadi intinya gini, bahwa orang ke gereja setiap minggu, orang melayani Tuhan, bahkan orang yang sudah berkhotbah sekalipun, kita belum tentu loh lihat bahwa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang merubah seseorang. Coba kita buka ya, dari Yohanes 4 ayat 3 sampai 19. Percakapan dengan perempuan Samaria. Pasal ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ini maksudnya ia tuh Yesus ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar,
dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12, ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata ayat 16, saya lompat ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dari cerita ini, Ibu Bapak, saya cuma mau memberi gambaran kepada Ibu Bapak. Saya percayalah, orang yang ada di Menara Doa ini, semua orang sudah ngerti firman Tuhan. Tapi mungkin saya perlu terangkan karena gini loh, ini kan di YouTube ya, ada banyak orang yang mendengar, mungkin yang belum mengerti semuanya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus tuh lagi pergi dari Yudea, dia mau kembali lagi ke Galilea, dan dia melewati satu daerah yang namanya Samaria. Nah, saya percaya gini, dalam waktu Yesus hidup, segala sesuatu yang dikerjakan, semua itu ada dalam konsep dia. Bahwa kemanapun dia pergi, Yesus selalu menyelamatkan orang, Yesus selalu menyembuhkan orang, Yesus selalu menguatkan orang. Ini Tuhan yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu, Ibu Bapak. Nah, pada waktu dia datang ke situ, dia sampailah di sebuah sumur namanya sumur Yakub. Pada waktu itu jam 12 siang, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya yang 12 orang itu pergi ke kota untuk membeli makanan. Saya percaya sekali ada tujuan Tuhan menyuruh mereka keluar supaya Yesus tahu ada seorang perempuan sangat amat berbeban berat datang akan ambil air. Nah, pada waktu itu kan di Israel itu tuh di Timur Tengah, itu Israel kan Timur Tengah ya. Itu kan panas sekali ya Ibu Bapak, itu kan gurun ya. Nah, orang tuh kalau kita baca di cerita di dalam kitab Kejadian segala gitu kan, kalau waktu si Ishak mau diambil jodoh sama Elimelek ya Elimelek kalau nggak salah itu bujangnya si Abraham, dia kan lihat kan si Ribka itu lagi si siapa? Siapa? Siapa ya? Ribka ya kalau nggak salah lagi ngambil air kan ya, si Ribka lagi ngambil air, terus tiba-tiba si ngambil airnya pagi-pagi kan, karena itu panas kan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa perempuan ini ngambil air jam 12 siang? Dia ngambil air jam 12. Artinya kan perempuan ini adalah orang yang amat tertutup, punya beban berat, takut diketawain, takut digosipin. Zaman sekarang aja, ya orang kalau menjadi pelakor, suka ngambil suami orang, itu gosipnya di mana-mana. Apalagi sekarang, ya istri tuanya bisa datang, bisa ditelanjangin sambil direkam, diposting di mana-mana, di WA di mana-mana. Ini zaman sekarang, apalagi zaman dulu, Ibu Bapak, orang itu masih tabu untuk menjadi seorang pelakor. Nah, makanya jam 12 siang itu perempuan itu bela-belain, dia panas-panasan, dia ngambil air. Saya cuma diingatkan sama Tuhan gini. Tuhan selalu datang dalam kehidupan kita di saat kita ada di titik yang terendah dalam hidup kita. Saya ingat sekali dalam pelayanan saya, banyak sekali orang-orang yang saya layani di titik terendah dalam keadaan apa? Pada waktu suaminya tinggalkan dia. Pada waktu dokter berkata, umur kamu tinggal 3 bulan lagi. Pada saat divonis sama dokter, anaknya kena HIV. Ya. Saya banyak sekali ngalamin seperti itu. Tetapi di dalam titik yang terendah dalam kehidupan seseorang, di situ orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, perempuan ini mungkin gambaran seperti kita. Ya, gambaran seperti kita. Kita dalam saat ini mungkin ada banyak orang yang mengalami putus asa. Saya bisa merasakan gini ya, perempuan ini mengalami putus asa yang luar biasa. Dikatakan perempuan ini sudah 5 kali punya suami. Sebetulnya kalau dia katakan dia 5 kali suami, berarti kan itu sah ya, sah di mata hukum pada zaman itu. Tetapi suami yang sekarang ini bukan suaminya justru. Saya punya teman ada beberapa kali dia pernah kawin cerai gitu ya. Dan 3 kali aja dia kawin cerai itu membuat dia tuh udah kayaknya hopeless banget gitu dalam pernikahan. Jadi udah nggak percaya gitu. Nah ini bisa dibayangkan sekali orang
menikah berharap suaminya bertobat, nggak bertobat juga, akhirnya cerai. Dia menikah lagi yang kedua, juga begitu juga, dia cerai. Bahkan yang ketiga mungkin dia tidak berharap banyak lah, ya kan? Nah, tapi dia mulai melihat, kayaknya ada satu perubahan nih, beda sama laki saya ke satu kedua. Ternyata pun dia cerai lagi. Bisa dibayangkan kalau sudah 5 kali dia cerai, berarti apa? Kehidupan dia sudah amat, udah jatuh banget mental dia. Sampai yang terakhir dia bilang begini, udah deh nggak usah pakai kawin-kawin lagi deh. Udah kumpul kebo aja, ya kan? Nah makanya yang keenam ya dia jalani ini adalah suami orang. Jadi saya bisa membayangkan orang ini dalam titik yang amat sangat putus asa dalam kehidupan dia. Dan Tuhan datang kepada dia. Saya percaya bahwa di dalam setiap orang, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana atas kehidupan setiap orang, itu rencana yang luar biasa. Ibarat kata gini ya, Ibu Bapak. Saya ini kan lagi di Amerika di rumah anak saya. Saya rencana 5 bulan di Amerika. Ini saya udah masuk bulan keempat. Nah, mantu saya dan kita memang dengan anak saya dan saya sendiri ini hobi banget ya. Hobi banget itu kita di alam, kita hiking, kita fishing, kita pokoknya camping gitu ya di sini. Nah, jadi kita beberapa kali kita pergi camping keluar kota, ya, pergi fishing kita keluar kota. Nah, kalau kita mau pergi mancing itu kan kita kan mesti bawa makanan-makanan gitu ya kan. Nah, cuma setengah hari pas kita mau pulang di sini kan bersih banget gitu. Kita mesti bawain sampah kita semua. So, kita tuh sampai ketawa gitu. Maksudnya gini loh. Kita tuh datang cuma berapa jam aja, itu sampah kita, itu 2 kantong plastik gede sekali tuh sampah. Saat itu tuh Tuhan cuma ingetin kepada saya sebuah ilustrasi. Manusia itu hanya bisa buang sampah. Tapi Tuhan itu mengambil sampah itu dan mendaur ulang menjadi sesuatu yang bisa dipakai kembali. Perempuan ini secara logika kita, ini perempuan udah nggak punya pengharapan. Perempuan ini nggak punya masa depan, ya kan? Siapa sih? Anaknya pun mungkin malu di sekolah. Mama lu kan kawin cerai, mama lu kan kumpul kebo, mama lu kan pernah jalan sama laki ini. Bisa bayangkan hidup dia hancur seperti itu. Tapi orang yang hancur, itu Tuhan ambil. Menjadi sesuatu yang berarti buat Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saya punya pengalaman dalam hidup saya sendiri. Ya, karena ini saya diundang di sini nih, saya nih nggak bawa, saya punya catatan, jadi saya juga nggak tahu nih saya pernah bikin kesaksian apa. Jadi ya saya ingat saya aja gitu ya kan. Karena ya, saya merasa bahwa apa yang mesti disampaikan kesaksian ini yang paling cocok dengan tema ini gitu. Jadi saya ingat banget kan saya menikah usia 19 tahun sama suami saya. Setelah saya menikah, suami saya 29 tahun, kita beda 10 tahun gitu ya kan. Nah pada waktu saya menikah itu ya, saya menikah tidak karena kecelakaan, tidak karena saya hamil, tidak seperti itu gitu. Nah, tapi ada beberapa orang di sini, termasuk Pak Hebron yang tahu latar belakang kenapa akhirnya saya menikah gitu, tapi saya tidak bisa buka di sini. Nah, waktu saya menikah dengan suami saya, pernikahan saya tidak bahagia banget gitu ya. Bahkan suami saya punya perempuan banyak, nggak pernah kasih uang, kasar, suka nempeleng segala macam. Nah, waktu itu saya belum kenal Tuhan. Saya udah jadi orang Kristen sejak saya lahir. Tapi saya sempat melanglang buana, saya pernah ikut agama Saksi Yehova, saya pernah ikut agama Bahai. Kenapa? Karena saya tidak punya landasan yang benar. Yang makanya tadi saya bilang, saya dari kecil saya dibaptis secara Katolik, ya. Tapi saya tidak pernah kenal siapa itu Tuhan saya. Nah, pada waktu saya menikah dengan suami saya menjumpai pernikahan saya tidak bahagia, berulang kali saya mau melakukan bunuh diri. Tapi setiap saya mau melakukan bunuh diri, itu saya ada satu rasa, aduh saya takut gitu ya, karena pada waktu itu saya sudah hamil. Jadi saya menikah 10 bulan, saya hamil anak saya yang pertama itu 3 bulan. Jadi setiap saya mau bunuh diri itu, saya dulu punya kepercayaan kalau saya orang hamil mati bunuh diri itu jadi kuntilanak gitu ya kan. Jadi saya nggak jadi bunuh diri gitu ya Ibu Bapak. Nah, tapi pada waktu itu akhirnya saya ditangkap Tuhan, saya terima Tuhan. Caranya bagaimana? Di sebelah rumah mertua saya itu ada gereja Pantekosta. Jadi puji-pujian gitu. Jadi rumah saya itu kan rumah mertua saya tuh luas sekali gitu. Nah, di sini ada Ibu Lisa nih, Ibu Lisa Kurniawan ini teman saya nih dulu nih. Ya, dia tuh teman baik ipar saya. Dia tahu lah sejarah saya ya, karena suami saya sama dia juga kenal semua kita. Sama-sama masih kecil ya. Nah, jadi rumah mertua saya itu dari depan dari gang sampai ke gang rumahnya gede sekali gitu. Nah, kamar saya itu di sebelah gang. Nah, di sebelahnya lagi tuh gereja Pantekosta. Jadi kalau minggu tuh saya suka dengar gereja tuh nyanyi-nyanyi gitu ya. Dengar dia panggil nama saya, itu rasanya hati tuh tergerak banget.
mau ke situ. Nah, sampai akhirnya saya pergi ke gereja itu, di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, jadi di situ saya mulai kenal Tuhan, saya mulai dibangun, saya mulai cari Tuhan. Nah, sampai singkat cerita, nggak lama saya tinggal di rumah mertua, saya cerai dari suami saya dalam keadaan saya hamil 3 bulan, saya pindah ke rumah orang tua saya. Nah, di situ saya mulai cari Tuhan. Saya mulai cari Tuhan pada waktu itu tahun 82, itu sedang terjadi revival di Indonesia. Jadi di setiap perumahan itu ada persekutuan doa. Saya pergi dari satu persekutuan doa, saya pergi dari satu ke persekutuan, termasuk salah satunya Ibu Lisa waktu itu sampai kenal Tuhan dari pelayanan saya pada waktu itu. Nah, kemudian dari perjumpaan pribadi itu, kemudian saya mulai cari Tuhan, Nah, saya mulai mengalami satu kekuatan dari Tuhan. Saya mulai mengalami satu kekuatan dari Tuhan, saya mulai cinta Tuhan, saya mulai baca Alkitab. Nah, sampai akhirnya setelah saya melahirkan anak saya singkat ya. Saya setelah saya melahirkan anak saya kembali bersatu dengan suami saya di rumah yang saya tinggal. Tetapi suami saya belum bertobat. 20 tahun lebih suami saya bertobat, Ibu Bapak bisa bayangkan, ya. Kalau saya tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, nggak mungkin kuat ngalamin seperti itu di dalam rumah tangga saya. Nah, di dalam pergulatan saya setelah saya kembali dengan suami saya, di situ saya mengalami sekali yang namanya itu salib. Secara manusia saya bisa tinggalin suami saya masih muda waktu itu, saya umur 21 tahun. Ya. Saya masih punya masa depan yang baik. Tapi waktu saya berjumpa dengan pribadi Tuhan, saya mulai tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan. Pada waktu itu, karena saya masih Kristen cetek ya, baru kenal Tuhan, saya berpikir gini, tahu gitu saya cerai dulu baru kenal Tuhan gitu ya. Karena saya ngerasa diri saya itu terjebak pada waktu saya kenal Tuhan, saya tidak boleh pisah daripada suami saya, karena saya ngerasakan suami saya itu jahat sekali dengan saya gitu ya kan. Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan saya gagal seperti itu, saya mulai cari Tuhan, sampai saya dibangun. Itu kekuatan itu dibangun oleh Tuhan. Nah, satu yang saya mau cerita sama Ibu Bapak gini. Waktu perempuan Samaria ini ketemu Tuhan, kenapa perempuan Samaria ini bisa diselamatkan? Karena respon dia. Jadi gini, ada banyak saya layanin orang itu kepahitan dengan suaminya, tapi dia tidak ada respon. Jadi gini, bukan Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Tuhan itu bukan maksa. Kalau gini, beda Tuhan antara Tuhan dengan setan. Kalau setan nggak usah, kamu buka sedikit aja kamu buka, celah sedikit. Dia akan masukin kakinya satu, kemudian dia masukin badannya, dia akan masuk dan dia akan kuasai kita. Tapi kalau kata Tuhan nggak seperti itu, makanya kita pasti bilang ini. Lihat, aku mengetuk pintu. Jika engkau mendengar suaraku dan membuka pintumu, itu pintu hati ya, maka aku akan duduk sehidangan dengan engkau. Jadi, kenapa perempuan ini bisa mengalami sebuah pertobatan? Karena waktu Tuhan bilang gini, panggil suamimu, saya nggak punya suami. Benar katamu, kamu tidak punya suami karena suamimu, yang kamu sudah punya 5 suami, dan suami yang sekarang pun bukan suamimu. Terus perempuan ini bilang ini, kok dia bisa tahu ya apa yang dia katakan seperti itu? Kenapa dia bisa tahu seperti itu? Karena ada satu power, ada satu kekuatan, ada satu urapan yang membuat perempuan ini bisa terbuka kepada Tuhan. Ibu Bapak, saya banyak sekali melayani orang, bahkan waktu saya di Amerika ini, saya diizinkan, ada satu ibu yang tahu pelayanan saya, Bu, bisa nggak layanin satu perempuan, dia ini dulu pernah diperkosa waktu dia sekolah Alkitab, dia bilang. Nah, akhirnya dia kasih nomor telepon saya, perempuan itu hubungi saya. Singkat cerita, waktu dia ngomong bicara, saya tanya gimana sampai kamu bisa sampai diperkosa, seperti ya cerita panjang lebar, terus saya bilang dong secara firman Tuhan. Dia bilang apa? Maaf, saya tidak bisa ngampunin. Sampai mati pun saya tidak bisa ngampunin. Sekarang Ibu, saya mau kasih tahu sama Ibu, ya. Saya mau tahu, Bu, kalau misalnya Tuhan Yesus pun digituin seperti itu pun, Tuhan Yesus bisa ngampunin. Pokoknya singkat cerita perempuan ini sampai saya udah rasanya udah kesel banget gitu ya, kok ini dia layannya mau ngajakin berantem gitu sama saya gitu. Singkat cerita dilayan berkali-kali, akhirnya saya angkat tangan, saya sudah tidak hubungi dia lagi. Kenapa? Karena perempuan ini berkuku, dia tidak bisa mengampuni laki-laki ini. Dia selalu kalau bicara sama saya, dia perkataan kotor, kutuk semua dilepaskan.
Jadi saya bilang begini, dia bilang gini, saya lebih baik saya menyembah setan daripada saya menyembah Yesus kalau saya harus mengampuni. Oke, terserah ibu, kalau memang cara seperti itu saya mundur. Jadi saya kasih tahu sama ibu bapak saat ini. Ada banyak orang yang sudah Tuhan datang, dia sakit sekalipun, udah dijamah sama Tuhan, udah disembuhkan, tetapi dia tetap tidak mengenal kebenaran firman. Kenapa? Karena itu respon kita. Kalau respon kita terhadap Tuhan itu tertutup, mau sampai kapanpun tidak bisa. Mau kamu dibawa 40 tahun di padang gurun seperti orang Israel pun satu-satu mati. Padahal setiap hari pagi, sehari 2, 3 kali, 4 kali dia melihat mujizat Tuhan. Yang awan, yang api, mana pagi dan sore. Setiap hari 4 kali dia melihat mujizat Tuhan. Selama 40 tahun, dia nggak bertobat. Artinya apa? Respon hati kita itu harus benar untuk kita bisa melihat Tuhan, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan. Sekalipun mungkin kamu udah bergabung di menara doa segala bangsa. Tapi kalau respon hati kamu mau seenaknya, kamu nggak bisa dipakai Tuhan. Orang yang bisa dipakai Tuhan adalah orang yang bagaimana? Orang yang hancur-hancuran, orang yang mengaku Tuhan ini loh saya, bentuklah saya mau dipakai oleh Tuhan. Itu orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita bisa pikul salib? Kita tuh maksudnya gini, kita bisa mengalami keberkemenangan di dalam salib itu. Yaitu apa? Yaitu kita harus ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, setelah kita ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita harus pikul salib setiap hari. Jadi bukannya berarti Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa kita, berarti gue bebas nih, dosa gue udah diampuni nih. Ya nggak begitu, kita harus pikul salib itu setiap hari. Ya. Nah ini yang berat, pikul salib setiap hari. Banyak orang akhirnya murtad. Kenapa? Kagak kuat pikul salib, termasuk perempuan yang saya layani. Enak aja saya ngampunin dia, dia udah perkosa saya sampai saya bisa punya anak. Ya kan? Saya nggak mau ngampunin dia, sampai mati pun saya tidak akan mau mengampuni dia. Banyak juga kan kenapa? Orang-orang yang sudah ngikut Tuhan, udah mengalami kesembuhan, tapi tidak pernah mengalami perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Saya nggak mau ngalamin, tidak mau mengampuni suami saya, Bu. Enak aja dia udah membuat saya menderita. Ya kan? Kalau saya pun seperti itu, saya bisa seperti itu. Enak aja 20 tahun, dia membuat saya menderita. Sekarang dia sakit. Suami saya kan sebelum meninggal kan dia sakit dulu kan. Dia udah sakit, gue mesti ngurusin lagi banyak duit, enak aja dia sama perempuan lain. Nah, itu yang namanya kita pikul salib. Tapi banyak orang yang tidak mau pikul salib, karena memang tidak gampang untuk pikul salib, Ibu Bapak. Nah, coba dikatakan di dalam Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kan banyak orang bilang begini, ya Yesus kan Tuhan, dia kuat mikul salib. Ibu Bapak, Tuhan mah nggak suruh kita mikul salibnya Tuhan. Tuhan nggak suruh kita mikul salibnya Tuhan. Dikatakan gini kan, barang siapa tidak memikul salibnya. Salibnya itu artinya apa? Salib kita. Salib saya sama salibnya Pak Hebron beda besarnya. Salib saya dengan yang main musik juga beda. Jadi setiap orang itu besar kecilnya salib itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi Tuhan bilang, orang yang tidak mau memikul salibnya, dia tidak dapat menjadi muridku. Kenapa? Seorang murid itu perlu proses. Waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, 3,5 tahun dia melayani. Berapa banyak orang yang berbondong-bondong melihat mujizat Tuhan. Tapi setelah habis melihat mujizat Tuhan, Tuhan nggak panggil mereka. Tapi yang 12 orang ini dipanggil. Ayo pergi ke seberang. Ayo kita pergi pelayanan kemana? Mana? Ya kan? Kalau pergi pelayanan sama Tuhan, nggak usah bawa apa-apa. Ya kan? Kenapa harus seperti itu? Karena seorang murid harus berjalan bersama gurunya, dia harus tahu. Seorang murid itu harus diuji. Nah ujiannya ini yang kita nggak mampu. Jadi salib kita itu berupa sebuah ujian. Nah ujian itu kita jalani itu setiap hari. Ini yang kata orang berat banget ya, pikul salib setiap hari. Iya, karena ada satu ilustrasi begini ya. Waktu kita pikul salib kita marah-marah. Capek banget yang ikut Tuhan. Udah 3 tahun nih berdoa untuk pemulihan ekonomi kok kagak terjadi juga ya. Gue marah, gue kesel banget kok Tuhan gak adil. Tapi kok dia baru sebentar dia didengar sama Tuhan. Waktu saat dia malah dia potong salib dia. Kemudian dia jalan lagi. Setelah dia jalan-jalan lagi dia marah-marah lagi. Oh berapa tahun lagi nih kata Tuhan sedikit waktu lagi. Tapi kok udah 3 bulan di jalan kok tidak seperti. Dipotong lagi salibnya. Terus dipotong
sampai salib itu tinggal sedikit. Nah, pada waktu dia mati, terbentanglah satu jurang yang luas, ya kan? Di tengah-tengahnya itu neraka. Terus kata malaikat bilang begini, kalau kamu mau selamat, kamu harus pergi ke surga. Dari sini ke sana. Caranya bagaimana? Tidak ada jembatan. Malaikat cuma bilang gini, pakai salibmu. Waktu-waktu dia mau tebar itu salib cuma jatuh aja begitu, karena salib itu tidak sampai ke ujung yang seberang. Nah, Ibu Bapak, untuk sampai ke surga, untuk sampai kepada Allah Bapa di surga, itu salib kita. Bukannya salib Yesus, salib kita yang kita gotong setiap hari untuk kita sampai kepada Allah Bapa. Amin. Karena itu saya katakan, kita itu mesti setia dengan salib kita. Mungkin, ya jadi gini, orang tuh diproses nggak usah jauh-jauh deh. Orang tuh diproses nggak usah jauh-jauh. Banyak hal kita bisa diproses, dari perkara kecil kita bisa diproses. Contohnya nih anak saya yang laki-laki ya. Jadi kan saya punya 2 orang anak. Ini anak saya yang perempuan ya, dia pindah ke Amerika. Nah, anak saya yang laki tinggal serumah sama saya. Jadi kita punya 2 anjing beagle nih. Ya, anjing beagle. Ini anjing beagle udah tua, umurnya 12 tahun. Ini anjing duduk tidurnya sama saya gitu ya kan. Nah, sampai pada waktu anjing saya ini kan lelaki sama perempuan. Yang perempuan ini sakit kulit. Jadi karena dia sakit kulit, dia alergi banget sama ayam. Jadi karena saya tahu dia udah alergi, jadi saya nggak pernah beli dog food. Saya masakin dia dari daging, saya bikinin, terus ntar saya kasih makan. Nah, waktu saya memutuskan saya harus pergi ke Amerika 5 bulan, saya udah nggak punya pembantu. Mantu saya nggak mau. Mantu saya kagak suka anjing. Jadi mau nggak mau dong, anak saya yang lelaki dong, yang harus merawatin anjing saya ini. Nah, dia bilang sama saya juga nggak mau, Ma, kalau saya suruh masakin dia masakan, dia juga udah mesti kerja, ya kan. Nah, memang anak saya yang laki ini kerjanya di rumah gitu ya kan. Nah, kemudian sampai akhirnya anjing saya kembali sakit kulit. Setiap hari nangis. Saking kegatelan itu. Saya didengerin tuh nangisnya. Wow, tahu udah anjing beagle tuh kalau nangis kayak lagi manggilin setan gitu ya. Kata orang ini, serem banget ya kalau anjing kayak lagi ngelolong gitu kayak manggilin setan. Itu pagi siang sore anjing saya seperti itu. Sampai anak saya bilang ini, "Mas, stres banget, Ma, ngedengerin kayak begini." Nah, satu belum sembuh, nah yang lelaki ini, anjing yang lelaki sekarang sakit. Sampai kan udah nggak bisa jalan, kencing, boker semua dari situ. Anak saya mesti bersihin semuanya. Kata anak saya bilang ini, "Ma," katanya ya, "udah nggak sanggup, Ma, nggak kuat, Ma. Jadi berasa nih katanya Mama nggak ada nih, semua di beban di pundak dia semuanya." Terus sampai akhirnya ya udah mau bagaimana lagi? Mama udah doain kalau memang Tuhan mau panggillah dia gitu ya kan. Kita udah doain segala macam, ini anjing nggak mati ini anjing. Mati enggak, hidup enggak nih anjing. Saya udah bingung gitu ya kan. Pulang juga nggak mungkin dong saya ya kan. Tiket kan mahal, masa saya pulang ya kan. Nah sampai akhirnya saya udah nggak tahu sikat cerita, saya udah doa segala macam, saya minta tolong sama Tuhan, saya minta tolong Tuhan. Sampai terakhir anak saya tuh telepon saya 3 hari yang lalu. Dia telepon, dia video call, dia kasih lihat anjing saya lagi nangis. Wow. Hati saya ngeliat begitu juga bisa ngerasain nih anak saya stres berat banget. Muka anak saya sampai tuh kayaknya stres. Mama bisa bayangkan, Mas, setiap hari ini anjing seperti ini, dia bilang, ya kan, nangis nggak bisa diapa-apain. Sampai aku berpikir mau disuntik mati, panggil dokter, mau disuntik mati pun nggak bisa disuntik mati karena kata dokter kalau ini anjing masih mau makan ya nggak bisa disuntik mati. Jadi ibarat kata maju kena mundur kena gitu ya. Saya cuma mau cerita kepada ibu bapak pada hari ini. Dari cerita ini apa? Kalau kita itu setiap orang itu punya salib, ya kan? Jadi saya cuma mikir gini, aduh kesian banget ya anak saya ini selama saya nggak ada, salibnya nih anjing saya gitu. Jadi gini, Tuhan tuh kalau mau uji kita, kesabaran kita, apapun dia bisa pakai. Jadi anak saya dapat bilang begini, udah deh Ma, katanya bawa aja deh tuh dokter. Kan kemarin dokternya datang nggak bisa nyembuhin dia, bawa dia ke dokter. Aduh Ma, nih anjing bau banget, Ma, mobil bisa bau banget bawa nih anjing. Tapi sampai akhirnya dari nggak sabar nih anjing, nih anak saya sampai dia bilang gini, sejak dia kasih vitamin nih anjing mulai kelihatannya mulai ada semangat hidup. Sampai akhirnya dia bilang gini, udah Pin, gini deh Pin, kalau lu masih mau hidup, ayo sama-sama, lu bantu saya, gua juga bantu lu, ya kan. Nah kemudian dibawalah akhirnya kemarin ke dokter, beli kandang anjing dulu, dan berangsur-angsur ini anjing mulai baik dan sudah tidak nangis. Nah, saya cuma mengambil kesimpulan begini. Ini anak saya memang lagi
Diajar oleh Tuhan. Pikul salib dia selama saya nggak ada. Melalui apa? Melalui anjing ini. Tapi satu hal yang saya cuman bersyukur gini, dia tidak potong salib itu. Dia tidak potong salib itu. Jadi ada banyak orang di dalam proses dia tidak menang. Kenapa? Karena dia potong salib itu. Ibu bapak, pada waktu suami saya seperti lagi gila sekalipun, saya udah sempat terpikir gini, gue masih muda ya kan, gue bisa cerai ya kan, gue masih bisa kawin sama orang lain ya kan, dari usia 19 tahun bisa bayangkan. Tapi setiap saya punya pikiran seperti itu, karena saya tahu Tuhan saya itu luar biasa, dan saya punya hati yang takut akan Tuhan. Saya memutuskan untuk saya jalani. Sampai singkat cerita 20 tahun kemudian suami saya kenal Tuhan. Ibu bapak, kita tuh nggak akan bisa sampai kepada Tuhan kalau kita nggak pikul salib kita. Mungkin ada orang di sini, dia dipukulin sama suaminya, dia apain sama suaminya. Tapi saya bersyukur orang ini kuat. Dia tetap mau pikul salibnya. Bahwa dia tetap percaya bahwa Tuhan bisa bela dia. Jadi satu hal, kita itu nggak bakal bisa kuat kalau kita pikul salib sendiri. Tapi kalau kita pikul salib bersama Tuhan, Tuhan kasih kita kekuatan. Karena Tuhan bilang begini, Amen. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, maka kamu bisa memindahkan gunung itu ke dalam lautan. Tapi terkadang kita nggak punya iman untuk memindahkan gunung itu ke dalam lautan. Tapi Tuhan kasih kita iman. Iman apa? Iman untuk naikin gunung itu. Sampai kita bisa menuruni gunung itu. Terkadang Tuhan buat kita seperti itu. Ada orang yang dijawab doanya langsung instan. Ada orang yang dijawab doanya sebentar. Jadi ada orang yang jawabnya lama. Jadi itu tergantung apa yang Tuhan mau. Dan itu tergantung daripada rencana Tuhan atas hidup kita. Ibu bapak, kesetiaan saya dalam memikul salib. Hari ini saya ada di Amerika. Di Amerika pun saya dipakai oleh Tuhan. Ya kalau dipikir-pikir maksudnya gini loh. Saya nggak kenal gereja Indonesia di Amerika. Tapi Tuhan punya cara mempertemukan saya dengan seorang gembala di sini. Dan saya diundang pelayanan khotbah di sini, ibu bapak. Jadi kalau saya perhatikan gini loh. Setiap apa yang saya pernah pikul salib, Tuhan itu selalu membayar harga saya. Jadi dulu Tuhan pernah bilang begini mas saya. Aku akan pakai kamu ke pulau-pulau, ke desa-desa, ke kota-kota, bahkan ke bangsa-bangsa. Kalau dipikir secara manusia, bagaimana caranya Tuhan pakai saya? Ternyata semua ada caranya. Melalui saya kesaksian di sebuah gereja, direkam kaset kesaksian saya dijual, dan saya mulai terbuka pelayanan saya. Kemudian saya pelayanan ke Malaysia, ke Singapura, ke Melbourne, saya pelayanan. Kemudian kan COVID, betul kan? Pada waktu COVID itu Tuhan bilang sama saya, aku akan bawa kamu ke bangsa-bangsa. Pada waktu itu anak saya belum ke Amerika, belum punya pikiran untuk pindah ke Amerika. Terus saya mikir begini, ke bangsa-bangsa, rasanya 2 tahun aja nggak pernah keluar negeri, orang semua ditutup di airport, mana mungkin. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Ternyata Tuhan bawa pindah anak saya ke Amerika. Di sini rupanya jalan Tuhan buka saya pelayanan di Amerika. Jadi saya di Amerika cuma ketemu banyak ibu-ibu. Saya cerita kesaksian hidup saya. Ibu bapak coba, kalau saya dulu nggak setia dengan Tuhan, saya potong terus salib, saya potong, saya pulai salib, saya udah potong. Ya, akhirnya suami saya meninggal, saya nggak dapat apa-apa, saya nggak dapat reward. Saya datang kemana-mana pun seorang nggak akan lihat ada krisis di dalam hidup saya. Tapi karena saya setia dengan salib Tuhan, kemanapun saya pergi, saya merasakan pengurapan Tuhan itu membuat saya itu tampil berbeda daripada yang lain. Nah, itu tadi untuk kita menjalani kehidupan kita setelah ditebus. Yaitu dengan apa? Pikul salib kita. Yang ketiga yang kita harus lakukan apa? Yaitu, sebentar ya. Menjalin hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Nah, ini yang paling berat. Ya, kalau di sini sih ya sebetulnya hebat nih. Kalau saya bilang orang-orang yang ada di menara doa ini hebat. Ya. Kenapa? Karena tiap pagi, sore, malam bisa ada di menara doa. Upah saudara ada sama Tuhan, ya. Nah, tapi banyak orang yang mungkin saat ini mendengar khotbah saya, ya firman ini, banyak orang yang tidak pernah tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjalin hubungan setiap hari dengan Tuhan. Karena kenapa? Tanpa air kehidupan daripada Tuhan, kita tuh kering. Kita itu kering, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita baca ya dari ayat 10-nya ya. Ayat 10 yang tadi. Jawab Yesus kepadanya,
Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, ibu bapak, dari cerita ini, perempuan itu bilang, kan Tuhan pancing, berikan aku minum. Terus kata perempuan ini, kan kamu nggak punya timba, ya kan? Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tahu dengan siapa kamu berbicara, kamu akan minta air itu. Ibu bapak, seringkali dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami masalah dalam hidup kita mencari pertolongan, kita mencari jawaban doa, kita mencari ketenangan dengan cara yang salah. Kita mencari air-air yang lain dengan shopping, ya, dengan bergaul, dengan ikut arisan, ya. Kita pergi jalan-jalan, mungkin yang banyak duit pergi traveling sama teman-temannya, ketawa, ya kan, foto-foto ibu-ibu zaman sekarang pakai baju pink semua, baju putih semua. Pulang kosong lagi. Sama seperti perempuan ini. Tuhan bilang, kalau kamu minum air daripadaku, maka dari dalammu akan mengalir sumber kehidupan. Ibu bapak, saya punya ilustrasi begini nih ya. Seringkali kita itu seperti wadah. Ya, ini ada dua wadah. Ya. Ini gelas, yang satu besar, yang satu kecil. Gelas yang besar ini punya isi cuma setengah. Ya, air kehidupannya cuma setengah. Ini bukan air kehidupan nih, cuma setengah. Yang ini full. Nah, seringkali kita itu melihat wadahnya, tapi Tuhan melihat isinya. Kemudian kita sering bilang begini, Tuhan, pakailah hidupku menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pakailah kesaksian hidupku, Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Kita itu bisa melayani Tuhan dari apa? Dari roh kita, ya, dari anggur yang ada dalam hidup kita, dari minyak yang ada dalam hidup kita, yang bisa membawa dampak bagi orang lain. Tetapi kalau air kita ini cuma segini, kita kasih ke orang lain, ya, lama-lama habis lama-lama. Tapi kalau kita menjalin hubungan setiap hari dengan Tuhan, yang orang-orang yang ada di menara doa, ngalamin masalah, ngalamin pergumulan, dihajar suaminya, pokoknya banyak sekali persoalan. Waktu air itu mulai surut, tapi air kehidupan itu diisi kembali setiap hari. Disegarkan. Kembali penuh. Yes. Kemudian air yang penuh ini, saudara melayani orang lain. Air ini mulai dikit lagi dong, diisi kembali nih ya. Tinggal sedikit lagi kan? Waktu saudara kembali bersekutu dengan Tuhan, diisi kembali dengan Tuhan. Penuh melimpah. Jadi, ibu bapak, saya cuma ingatkan. Kenapa anak-anak Tuhan perlu bersekutu setiap hari? Dengan bersekutu setiap hari, maka kita punya kehidupan itu dikuatkan oleh Tuhan. Saya ini kan anak saya tinggal di Amerika nih, di state Arizona. Ini adalah desertnya Amerika. Jadi ini padang gurun ya, padang gurun. Itu kalau lagi summer itu panas bisa 43 derajat. Tapi kalau lagi winter ya dia juga dingin, tetap dingin sama. Cuman memang dia tidak ada salju. Dan saya mau cerita gini. Jadi saya sering pergi hiking tuh di desert ya, di padang gurun. Itu panas sekali ya, panas sekali. Dan yang tumbuh di sana itu pun kaktus yang gedenya luar biasa, yang bisa 7 meter, 6-7 meter itu tinggi sekali. Terkadang waktu saya melihat itu, saya berpikir gini, kok ini pohon bisa hidup tinggi sekali dan tanahnya itu kering sekali ya, kok bisa tumbuh gitu. Sampai satu hari
saya pergi ke consignment store, itu barang-barang bekas, itu ada bekas kaktus, rangkanya kaktus yang mungkin udah pernah kebakaran hutan, dan itu jadi pajangan gitu ya. Itu tinggi sekali, dan itu ternyata dia punya dalamnya kaktus itu tuh seperti kayu rotan. Itu keras sekali seperti kayak kayu rotan. Saat itu Tuhan bicara sama saya, kenapa kaktus ini bisa tumbuh di tempat yang begitu kering? Karena dia punya kekuatan itu di dalam yang tidak dilihat orang. Dan dia punya akar yang dalam sekali yang bisa mencari air. Saya cuma diingat sama Tuhan gini. Orang yang terus bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan kasih terus air kehidupan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kamu ngalami masalah yang begitu besar. Mungkin kamu kehilangan suami. Dalam saat COVID, kehilangan orang tua. Kehilangan pekerjaan. Memang pada saat kita kehilangan, kita tuh ngalamin juga pukulan. Tapi orang yang tinggal dengan Tuhan, pada waktu dia ngalamin pukulan, itu tidak dahsyat. Dia tetap berdiri kokoh. Karena kenapa? Dia bersekutu terus dengan Tuhan. Sebelum saya kemari, karena kan di sini kan sekarang kan jam 6 sore ya. Tadi mulainya di sini jam 4 sore. Jadi jam 9 pagi saya pergi dulu sama Ibu Gembala di sini yang suka ngundang saya khotbah, sama beberapa teman saya juga anak saya yang perempuan yang tinggal di sini. Kita pergi ke Taman Bunga Kaktus ya, Botanical Garden. Nah, jadi karena saya anak saya mesti jemput sekolah, jadi anak saya pulang dulu, saya sama teman-teman saya. Jadi pada waktu anak saya baru pulang kira-kira setengah jam, tiba-tiba dia telepon, karena telepon saya kan nggak bisa dihubungin, karena telepon saya nggak beli nomor telepon Amerika. Anak saya telepon ke Ibu Gembala. Kita pikir dia mau apa, yang tiba-tiba dia nanya, tante, aku ngalamin accident. Jadi dia ngalamin kecelakaan, dia ditabrak mobil. Terus dia bilang, aku ngalamin kecelakaan, mobil aku hancur tante depan belakang. Dia bilang, tapi aku nggak salah, aku ditabrak dari belakang. Saya kaget sekali karena saya udah membayanginnya kayak gimana gitu ya. Tapi satu hal, pada waktu saya dengar seperti itu, anak saya cuma bilang gini, aku lagi nunggu polisi datang, tapi puji Tuhan dia bilang ada saksi mata yang melihat bahwa aku benar. Jadi dia yang akan bela aku nanti di kepolisian. Jadi pada waktu saya dengar itu, kita tuh pada waktu itu ada berempat di sana, berempat sama saya. Bedanya, makanya saya bilang, bedanya waktu kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, saat kejadian itu saya kaget, tapi spontan saya bilang begini, Tuhan, saya mengucap syukur kalau hari ini terjadi kecelakaan atas anak saya Cynthia, tapi satu hal saya tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara, bahwa saya tahu Tuhan di balik semua perkara ini ada kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup anak saya. Tuhan angkat semua trauma dia, rasa ketakutan dia, biar Tuhan jadi pembela, biar Tuhan jadi penolong buat dia. Aku percaya hari ini Tuhan pegang kendali dari semua situasi ini. Tuhan, aku tahu semua mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Jadi waktu saat saya mengucap syukur seperti itu, terus yang tiga terus langsung ikut doa mengucap syukur di depan orang banyak. Kemudian kita sambil jalan pulang, jujur nih saya bicara nih ya, saya tidak ada rasa ketakutan, saya tidak ada rasa panik, saya tidak ada rasa apapun. Kemudian saya ketemu anak saya, mobil dia hancur depan belakang, terus orang yang nabrak dia dari belakang pun mobilnya hancur, bisa terbang ke jalur yang sebelah. Jadi anak saya cerita gini, waktu dia ditabrak dari belakang, dia ada di jalur ini, dia ditabrak dari belakang, terus mobilnya tiba-tiba kayak terbang, terus udah oleng ke kanan ke kiri, mau mobilnya tuh mau nyebrang ke sebelah kanan tuh, ada jalur mobil lain, tapi dia ingat, dia sadar, dia banting setir ke kiri, terus mobilnya tuh naik ke trotoar ke atas, nabrak tiang listrik. Kalau dia tidak nabrak tiang listrik, dia nyebrang ke jalur yang seberang. Nah, yang nabrak dia itu nyebrang ke jalur seberang, nabrak lagi mobil lain. Jadi 3 mobil itu ditabrak semua sama ini mobil. Nah, saya bersyukur anak saya tidak kenapa-napa, walaupun pada akhirnya dia bilang, dia punya leher tuh kaku sama tangannya, sekarang lagi pergi ke emergency anak saya. Ntar kita minta dukung doa ya, Ibu Bapak ya. Nah, satu hal yang saya cuma ingat gini ya, jadi anak saya ini baru belajar setir mobil, jadi dia baru di Amerika, dia baru belajar setir mobil, dia baru pegang mobil, tapi dia udah, puji Tuhan lah dia udah pinter. Jadi kemarin terakhir saya pergi sama dia naik mobil ini, jadi dia punya 2 mobil, ini mobil dia, yang satu mobil suami. Jadi suaminya ini suka pakai mobil dia kalau pulang kerja. Jadi di mobil dia itu di belakang ditulis, hati-hati, maksudnya ini student baru driver nih. Nah, pada waktu kemarin pergi tuh, kata anak saya gini, kenapa ini tempelannya ini dicopot ya sama suaminya?
Kita cari kemana-mana nggak ada itu tempel. Nah, ternyata Tuhan tuh baik banget. Jadi kemarin tuh Wanda saat anak saya tuh sempat kecewa gini, kenapa sih dicabut-cabut? Maksudnya ini kan kalau ditempel gitu kan orang lebih hati-hati sama dia gitu. Tapi saat itu saya baru ngerti. Saya sempat terpikir gitu, pasti ada maksudnya Tuhan ya. Biasanya dia taruh di mobil itu juga, tapi ini nggak ada di mobil itu gitu. Saya cuma waktu itu saya berpikir pasti ada maksud Tuhan nih bisa dicabut gitu. Nah, setelah kejadian itu saya baru ingat. Kalau mobil itu ditempel, ya pasti kan yang nabrak bilang gini, lu kan baru belajar setir mobil ya kan? Karena pada waktu saya datang itu bule yang nabrak tuh ya udah nabrak 3 mobil, dia marah-marah toh nggak? Padahal tuh saksi mata semua bilang ini bule jalannya begini. Begitu dia begini dia ngajar mobil anak saya gitu. Jadi saya melihat gini, orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan memberikan dia kekuatan. Tuhan memberikan kita rasa aman sekalipun kita mengalami sesuatu hal yang terjadi. Nah, satu hal lagi kita akan baca di ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka berheran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dari cerita ini, saya mengambil satu kesimpulan begini, Bu Bapak. Kenapa perempuan ini bisa mengalami satu perubahan dalam hidup dia? Karena waktu perempuan ini bertemu dengan Tuhan, dia melihat kuasa Tuhan dalam hidup dia. Karena Tuhan bisa menelanjangi dosa dia. Satu hal yang saya melihat, Tuhan itu Allah yang penuh dengan kasih. Dia tahu yang dia hadapi adalah satu perempuan yang pernah hidup di dalam dosa perzinahan. Dan Tuhan kan disertai oleh 12 murid-murid laki-laki. Karena itu Tuhan tidak mau mempermalukan perempuan ini. Tuhan bilang, kamu pergi cari makanan ke kota. Tetapi sebetulnya tujuan Tuhan adalah untuk bicara kepada perempuan ini. Nah, satu hal waktu perempuan ini bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kemudian dikatakan dia mulai meninggalkan tempayan itu dan dia pergi ke kota, dia bilang gini kepada orang banyak di pasar. Lihat, aku ketemu dengan seorang Mesias di mana dia bisa cerita loh semua tentang dosa-dosa saya. Ibu bapak, orang yang sudah dijamah oleh Tuhan, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa yang selama ini dia tutupin, dia buka. Dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ibu bapak, pada waktu dia bersaksi, begitu banyak orang yang mulai mencari Tuhan. Banyak orang yang mencari Tuhan, dan kemudian orang bilang gini, dulu saya kenal Tuhan, saya percaya Tuhan karena perkataan kamu. Tetapi sekarang saya percaya kepada Tuhan karena saya melihat kuasa di dalam Mesias ini. Artinya apa? Semua orang bisa berubah kalau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi orang-orang banyak ini mengalami perjumpaan pribadi bukan lagi karena perempuan ini.
Tapi satu hal yang saya nangkep begini Ibu Bapak. Tuhan mau menyelamatkan orang Samaria ini nggak gampang Ibu Bapak. Orang Samaria ini adalah orang kelas 2. Orang yang nggak dianggap. Karena dianggapnya ini adalah orang yang kawin campur dengan orang-orang yang lain. Tetapi Tuhan bisa menyelamatkan orang-orang Samaria melalui siapa? Bukan melalui orang pintar di Samaria. Bukan melalui tabib di Samaria. Tapi melalui seorang yang mungkin kata orang ini adalah pelacur. Jadi Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa Tuhan kita. Dia bisa mengambil sampah dan Tuhan bisa merubah orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin ada orang-orang ditempati bahkan orang yang mendengar nanti berkata gini, saya ini orang nggak sekolah Alkitab. Saya adalah orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan kita adalah orang yang tahu kalau dia pilih kita, dia tahu potensi kita di dalam apa. Tetapi untuk bisa digali potensi itu, ya seperti tadi firman Tuhan katakan, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita harus bisa pikul salib, kita juga harus punya hubungan yang berjalan setiap hari. Setelah kita lakukan yang 3 ini, maka kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Kamu bersaksi, orang akan melihat bahwa perkataan kamu adalah benar. Orang bisa lihat gini, dia sih cuma pintar ngomong doang, tapi kelakuannya gua tahu banget. Yang dia ngomong sama perbuatan dia berbeda. Tetapi kalau kita hidup dalam 3 poin yang tadi saya ceritakan, maka hidup kita menjadi seperti suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi setiap orang. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati.